Syadi dan Wanda Dwi Utari kembali menjumpai Anda pagi hari ini, Rabu 26 September 2018. Ya, kita awali fokus pagi hari ini dengan informasi yang pertama. Pemirsa, sehari setelah pemakaman supporter The Jakmania, tim Persib menggelar tabur bunga di lokasi kawasan parkir Gelora Bandung Lautan Api. Mereka mengutuk keras perbuatan brutal tersebut dan berharap jangan sampai terulang lagi. Sirila meminta polisi menangkap seluruh pelaku penganiayaan hingga menewaskan korban. Keluarga korban berharap tidak ada aksi balasan pasca kematian Haringga Sirila. Kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia selama 2 minggu. Penghentian dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa nasional atas kematian Haringga Sirila, korban penganiayaan oleh supporter. Dan tidak lagi terlibat dengan aksi kekerasan yang berujung kematian, sebagaimana dialami almarhum Haringga Sirila. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pasca terungkapnya sindikat pembobol 14 bank, tim penyidik tindak pidana ekonomi khusus Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantor PT Columbia Group di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Dari aksi penipuan yang dilakukan sejak tahun 2016 tersebut, para pelaku berhasil membobol 14 triliun rupiah dari 14 bank negeri dan swasta. Syadi dan Wanda Dwi Utari kembali menemani Anda di Fokus Pagi. Pemirsa, nelayan asal Indonesia Aldi akhirnya ditemukan di perairan Guam. Ya, remaja berusia 19 tahun asal Minahasa, Sulawesi Utara tersebut selama 1 bulan lebih terombang-ambing seorang diri di tengah laut setelah rumah rakitnya terbawa arus. Aldi akhirnya selamat setelah kru kapal berbendera Panama MV Arpeggio menemukan Aldi lalu membawanya ke Jepang. Untuk Kampus 2018 kemarin digelar di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, event bertitel Shaping the Future tersebut mengagendakan sejumlah workshop yang menghadirkan sejumlah mentor ternama di Indonesia. Nah, selain itu juga pemirsa digelar lomba presenter yang diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dan juga pelajar. Seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur jadi bulan-bulanan warga. Fokus Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Fokus Pagi. Satlantas Polres Jakarta Timur memeriksa seorang wanita yang memaksa masuk ke dalam iring-iringan kendaraan rombongan Presiden Joko Widodo di Jalan Tol Jagorawi. Ya, aksi pengemudi wanita tersebut viral di media sosial. Malang, Jawa Timur Selasa siang ditemukan tewas di tengah ladang tebu. Ya, korban tewas dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Diduga korban sedang membakar ladang tebu, namun korban sendiri terjebak api dan tak bisa menyelamatkan diri. Dibully, seorang mantan siswa sekolah ilmu pelayaran nekat menikam seniornya hingga tewas di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Ya, korban tewas di sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan guru dan siswa SMK PGRI 1 Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa pagi terjungkal ke jurang di wilayah Mojosemegetan, Jawa Timur. Insiden ini menyebabkan supir bus dan tanakan ritual nyepi segara atau nyepi laut. Ya, aktivitas penyeberangan dari dan menuju Nusa Penida ditutup selama 24 jam. Pemirsa, 700 warga Northern Tuscany, Italia terpaksa mengungsi menyusul kebakaran hutan yang melanda sekitar permukiman di wilayah Pisa. Api yang muncul pertama kali pada Senin malam waktu setempat menghanguskan lebih dari 600. Bawaslu dan Komisi Penyiaran Indonesia ingatkan peserta pemilu untuk berhati-hati berkampanye di televisi dan juga media massa. Informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Kembali dalam Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Asran Syadi. Pemirsa, memasuki masa kampanye pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Penyiaran Indonesia mengingatkan para peserta pemilu untuk berhati-hati dalam berkampanye di televisi dan media massa lainnya. Ya, sementara itu Komisi Pemilihan Umum menyatakan calon presiden petahana tidak wajib cuti selama masa kampanye meski diatur undang-undang. Kontrasepsi dunia yang jatuh pada 26 Desember hari ini, maksud saya 26 September ya, DKT Indonesia mengkampanyekan kesadaran akan kesehatan reproduksi. Ya, DKT Indonesia mengajak masyarakat, utamanya generasi milenial, untuk menggunakan kontrasepsi modern sebagai bagian dari perencanaan berkeluarga. Memutuskan menghentikan sementara kompetisi Liga Sepak Bola Nasional pasca kematian Haringga Sirila, namun secara umum kompetisi Gojek Liga 1 tetap berjalan menarik dan sangat kompetitif. Ya, dan berikut kami hadirkan kembali sejumlah laga menarik di pekan 23. Pemirsa, sejumlah striker yang sempat mandul akhirnya kembali menunjukkan taji mereka di laga pekan ke-23 Gojek Liga 1. Ya, diantaranya striker yang kembali mencetak gol adalah David da Silva dari Persebaya. Pemirsa, keunikan ubur-ubur tak menyengat dan taman bawah laut yang menantang para penyelam di Pulau Kakaban. Fokus Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya. Kami dalam Fokus Pagi, pemirsa, event tahunan Bali International Film Festival yang ke-12 kembali digelar di Kuta, Bali. Ya, untuk event kali ini, ajang film-film internasional ini dihadiri tamu khusus seorang sutradara Hollywood, Holon Jovi.
Informasi ringan lainnya, pemirsa, Kakaban, sebuah pulau di Kepulauan Derawan, Berau Kaltim, memiliki banyak tempat wisata yang mempesona dan juga menakjubkan. Ya, pulau yang berupa atol atau melingkar tersebut memiliki danau dipenuhi ubur-ubur yang menggemaskan, sementara perairannya yang luas. Aksi Malaya Emma Chandra Wijaya, bocah cilik keturunan Indonesia, menjadi viral setelah menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat The Star Spangled Banner. Ya, informasi selengkapnya sesaat lagi. Fokus pagi, pemirsa, nama Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah seorang penyanyi cilik keturunan Indonesia bernama Malaya Emma Chandra Wijaya menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat di laga sepak bola Amerika Serikat Major League Soccer. Ini dia liputannya untuk Anda. Ya gimana Manda, sebagai penyanyi di luar presenter melihat anak tadi nyanyi? Gak apa-apa, bangga dong, apalagi dia orang Indonesia. Jadi ya semoga juga Indonesianya juga hafal ya, karena dia kan keturunan dari Indonesia, ya, begitu. Gak apa-apa, gak boleh sirik. Kita lanjutkan informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah akhirnya menghentikan sementara kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia selama 2 minggu. Ya, penghentian dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa nasional atas kematian Haringga Sirila, korban penganiayaan. Setelah jeda berikut, kami akan segera kembali di Fokus Pagi sesaat lagi. Pencurian seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur jadi bulan-bulanan warga menyusul aksinya mencuri kosmetik di sebuah minimarket. Ya, polisi sempat kewalahan saat mengamankan pelaku sebab situasi menegangkan. Akhirnya sudah kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Dan usai Fokus Pagi, jangan lupa Anda dapat menyaksikan program Mama dan Abraksi. Mewakili teman-teman yang bertugas pagi ini, saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Asran Syadi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.